Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Sehat, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa bersama untuk kelancaran kegiatan agar apa yang kita harapkan dapat tercapai secara optimal. Nah, untuk yang memimpin doa pada pagi hari ini, Ibu persilahkan Dini. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mengenai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Dini sudah memimpin doa. Nah, Ibu sudah melakukan pengecekan absensi ya di Google Classroom-nya. Jadi semua peserta didik sudah mengabsensi tepat waktu. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, kemudian dilihat dari jumlah partisipan yang hadir juga sudah lengkap ya. Materi minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Ayo, minggu lalu kita belajar tentang apa? Dika, Bu. Mimin, Bu. Dika, ya Dika. Dika, Bu. Kita belajar apa Dika? Barisan dan deret aritmatika. Ya, betul sekali ya. Bagus Dika. Jadi masih ingat. Jadi minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Yuk, yang lupa diingat-ingat kembali materinya. Ya. Nah, sekarang Ibu punya satu soal. Ya, satu soal berkaitan dengan barisan aritmatika. Jadi sambil kita mengingat-ingat kembali materi sebelumnya. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silakan kirim jawabannya di kolom chat anak-anak. Kira-kira apakah itu merupakan barisan aritmatika, iya atau tidak? Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan kenapa kalian menjawab tidak, bahwa ini bukan barisan aritmatika? Siapa yang bisa bantu menjawab? Oke, Sri. Silakan, Sri. Di sana itu pada minggu pertama dan kedua memiliki beda 6, pada minggu kedua dan juga ketiga memiliki beda yang 6 juga, dan begitu seterusnya. Tetapi pada minggu keempat ke minggu kelima memiliki beda yaitu 7. Kemudian pada minggu kelima dan keenam memiliki beda 5, dan begitu juga seterusnya. Jadi barisan tersebut tidak termasuk barisan aritmatika karena tidak memiliki beda yang sama. Jadi yang menjawab tidak, ya kalian hebat. Jadi jawabannya benar. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu jadi melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, nanti Ibu harapkan kalian nih secara lisan dan tertulis dengan cermat. Yang pertama, mampu merumuskan pola pada barisan konfigurasi objek. Kemudian yang kedua, menemukan pola pada barisan konfigurasi objek. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan konfigurasi objek. Kemudian, apa sih manfaatnya kita belajar tentang materi ini? Tentu saja mempelajari materi ini banyak sekali manfaatnya ya anak-anak ya. Nah, jadi Ibu ambil salah satu contoh sederhana saja berkaitan dengan manfaat mempelajari pola konfigurasi objek ini. Jadi Ardi menyusun gelas plastik, nah seperti pola di bawah ini. Nah, jika Ardi mengambil 4 slop gelas plastik yang ada di dapur, nah di mana satu slop tersebut berisi 50 gelas, maka dapatkah Ardi menyusun ke-15 dari gelas yang dimiliki? Pola ini menyerupai apa? Nah, silakan susunannya seperti apa. Ini sudah diberikan contohnya ya, permasalahan sederhananya. Kemudian dari sini kalian akan diharapkan dapat menemukan rumus umumnya. Nah, kalau kalian bisa, nah pasti kalian akan bisa menjawab permasalahan di awal tadi. Kalau misalkan pengubinannya ukurannya N kali N berapa ya? Jadi silahkan kalian nanti diskusi dengan kelompoknya. Kemudian menyelesaikan masalah. Kalau seandainya ada memerlukan ubin 100, nah kira-kira berapa sih banyaknya ubin yang
bermotif, jadi silahkan dicari. Dan kalau seandainya ukuran satu ubinnya 40 kali 40 cm, nah berapa kira-kira lebar dari lantai ruang tamu tersebut. Jadi nanti silahkan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Kalau seandainya mengalami kendala dalam diskusi, silahkan kalian dapat bertanya ya. Kalau misalkan anggota kelompoknya tidak dapat menyelesaikan, jadi Ibu akan membantu memfasilitasi kalian untuk mendapatkan jawaban secara sendiri. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya silakan kalian masuk ke link forum diskusi ini, kemudian silakan kalian diskusi. Ibu akan berikan waktu sampai jam 8.55. Ya, jadi silakan kalian diskusi dengan kelompoknya, kemudian mengirimkan jawabannya dan bergabung ke Meet kembali ke pertemuan tatap maya ini. Nah, pada pukul 9 tepat kita akan langsung melaksanakan proses presentasi seperti biasa. Saya Diki, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan masalah yang kedua. Nah, jadi permasalahannya di sini Kino menyusun batang korek api dan ingin membuat rumah berlantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaannya, banyak batang korek api yang diperlukan Kino untuk membuat rumah berlantai 32 adalah, untuk susunan yang pertama itu jumlah korek apinya ada 6 batang. Nah, di mana 3 batang korek api ini membentuk sebuah segitiga dan 3 batang korek apinya juga membentuk sebuah kotak. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 3 kali 1. Kenapa 3 kali 1? Karena satu kotak ini memerlukan 3 batang korek api untuk membentuk sebuah kotak. Nah, untuk susunan yang kedua, itu jumlah korek apinya ada 9 batang. 3 batang korek apinya untuk membentuk sebuah segitiga dan 6 batang korek apinya untuk membentuk 2 buah kotak. Nah, jadi 3 ditambah 6 sama dengan 3 ditambah 3 dikali 2. Kenapa 3 dikali 2? Karena 2 kotak ini masing-masing memerlukan 3 buah batang korek api untuk membentuk sebuah kotak. Nah, untuk susunan yang ketiga, itu jumlah korek apinya ada 12 batang. 3 batang korek apinya membentuk sebuah segitiga dan 9 batang korek apinya membentuk 3 buah kotak. Nah, jadi 3 ditambah 9 sama dengan 3 ditambah 3 dikali 3. Nah, kalau misalnya ditanya susunan yang ke N, maka misalnya nih, kenapa jawabannya 3N? Karena nih misalnya untuk susunan pertama itu 3 dikali 1 untuk satu susunan. Untuk susunan yang kedua itu 3 dikali 2 untuk 2 susunan. Untuk susunan yang ketiga itu 3 dikali 3 untuk 3 susunan. Maka yang susunan ke N ini adalah 3 dikali N untuk susunan yang ke N. Nah, akhirnya saya dapat rumusnya 3 ditambah 3N. Nah, karena di sini yang ditanya membuat rumah berlantai 32. Maka sini N-nya tinggal diganti menjadi 32. Jadi 3 ditambah 3 dikali 32. 3 dikali 32 yaitu hasilnya adalah 96. Maka 3 ditambah 96 adalah 99. Jadi banyak batang korek api yang diperlukan Kino untuk membuat rumah berlantai 32 adalah 99 batang korek api. Oke, ya itu menurut pendapat dari kelompok 3. Bagaimana untuk kelompok lainnya? Bu, Wiwin ada cara beda tapi jawabannya sama. Jawabannya sama, 99 batang. Tapi Kemudian caranya berbeda. Wiwin menggunakan cara apa, Wiwin? Barisan, Bu. Barisan aritmatika. U1-nya adalah 6. U2-nya 9, U3-nya 12. Dari 6 ke angka 9 itu bertambah 3, begitu juga ke 9 ke 12 bertambah 3. Dapat dinyatakan bahwa bilangan ini adalah barisan aritmatika karena memiliki beda yang sama. Diketahui A sama dengan 6 dan B atau selisihnya itu adalah 3. Yang ditanya adalah U32.
Jadi kita masukkan rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. U32 sama dengan A-nya adalah 6, N-nya adalah 32 dikurang 1 dikali B-nya adalah 3. Jadi dapat dinyatakan U32 adalah 99. Jadi banyak batang korek api yang diperlukan Kino untuk membuat rumah berlantai 32 adalah 99 batang. Oke, seperti itu. Jadi sama ya, yang penting prosesnya. Ternyata untuk kelompoknya Diki, ya menggunakan proses dari objek, konfigurasi objek ya yang dilihat dari bentuknya yang segitiga dan kotak. Nah, sedangkan Wiwin sudah melihat bahwa ini berbentuk dari pola ya. Pola, oh ini bentuknya bertambah tiga, makanya saya pakai pola barisan seperti yang sudah disampaikan oleh Suparte tadi ya, karena bedanya sama sehingga oh saya pakai ini rumus dari barisan aritmatika. Jadi sampai di sini yang lainnya paham ya? Atau ada yang ditanya dulu? Ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran hari ini yaitu perhatikan gambar yang disajikan, kemudian diubah ke dalam pola barisan bilangan. Kedua, jika ditanya N dalam jumlah besar, maka buat dulu rumusan UN kemudian ubah ke N. Kesimpulan dalam kegiatan pada hari ini yaitu yang pertama kita harus cermati dulu ya, seperti kata Diva, lihat dulu gambarnya Bu, ya lihat dulu objeknya. Jadi diperhatikan dulu objeknya satu-satu dalam soal tersebut, kemudian baru hitung. Seperti tadi korek api berapa ya jumlahnya, dihitung satu-satu. Jadi seperti itu, benar ya. Kemudian setelah kalian menghitung, nyatakan dia ke dalam bilangan-bilangan. Seperti masalah yang kedua ya, misalkan ada 6, kemudian 9, kemudian 12 dari sana terlihat polanya. Oh, pakai barisan aritmatika. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan yang ditanya dalam N yang jumlahnya sangat besar, nah barulah kita buat dulu rumus umumnya. Seperti permasalahan yang ketiga dan permasalahan yang pertama tadi, buat dulu bentuk umumnya. Sudah kita dapat bentuk umumnya seperti apa, baru diganti nilai N-nya ya, atau disubstitusi nilai N-nya sehingga didapatkanlah jawabannya. Proses diskusi sudah berjalan dengan lancar, jadi banyak masukan-masukan dari teman anggota kelompok ya. Misalkan, oh saya berpendapat seperti ini, itu sudah bagus. Kemudian dilihat dari disiplin kalian ya, tepat waktu masuk meet, kemudian absensi juga tepat waktu. Jadi Bu acungi jempol, hebat kalian ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua, luar biasa. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi silakan kalian pastikan pelajari soal ini dengan baik, dan pastikan kalian kalau mengalami kendala kalian bisa tanyakan di forum diskusi yang ada di GC-nya, atau bisa juga forum diskusi yang ada di WA group besar kita ya. Karena kita awali kegiatan dengan doa, maka kita akhiri juga kegiatan ini dengan doa, ucap syukur karena pelaksanaan kegiatannya sudah berjalan dengan lancar. Untuk doa, Ibu persilakan Dini memimpin kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dini. Nah, silakan Ya, siapkan diri kalian ya, karena setelah ini kalian akan diberikan waktu 15 menit untuk mengikuti kuis. Jadi, Ibu aturkan para mesanti untuk mengakhiri kegiatan ini. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.